Halo guys, kembali lagi bersama aku di sini di channel Tukang Touring Motor. Jadi pada hari ini aku akan melakukan review terhadap salah satu motor yang sudah discontinue atau tidak lagi diproduksi oleh Kawasaki, yaitu adalah Kawasaki Athlete 2008. Oke, Kawasaki Athlete tahun 2008 ini merupakan motor yang bertipe Ayago ya, atau ayam jago, sama seperti Satria FU ataupun Sonic, dan modelnya ya seperti yang kalian lihat. Nah, tapi bedanya adalah motor ini tidak menggunakan kopling, jadi tidak ada tuas kopling di sini, hanya menggunakan ya manual seperti layaknya motor bebek yang lain gitu. Nah, motor ini itu mesinnya berbasis dari Kawasaki Kaze ya, yang 110 cc. Kalau yang motor ini dia adalah 125 cc, jadi hanya beda di cc-nya aja. Tapi untuk secara mesin dia sama-sama juga mesin tidur gitu. Motor ini memiliki power 9,9 PS pada 8000 rpm dan juga torsi sebesar 8,6 Nm pada 6000 rpm. Oke, jadi langsung aja kita mulai reviewnya. Nah, untuk yang pertama itu adalah kita bisa lihat dari bagian ini ya, velgnya dulu ya. Velgnya ini itu menggunakan model bintang ya, velg racing tahun 2008 loh. Motor seperti ini udah pakai racing. Dan ini untuk yang depan itu beda vendornya dengan yang belakang. Kalau yang depan itu menggunakan NK ya, dari vendor NK, dan sedangkan yang belakang itu adalah Kemco. Aku baru tahu sih ada perbedaan vendor dari satu motor yang sama gitu. Nah, kita masuk ke bagian cakram cuy. Untuk motor ini keren sih ya. Depan sama belakangnya itu menggunakan cakram. Dan modelnya itu nggak polos gitu ya. Ada kembangannya ini lah. Tahun 2008 loh ini. Tapi sudah seperti ini modelnya, udah keren sih gitu ya. Nah, terus juga di sini yang bagian depan menggunakan kaliper 2 piston. Tapi yang uniknya di sini adalah untuk yang bagian belakang ini itu menggunakan kalipernya 2 piston juga. Pada umumnya kan kaliper belakang itu menggunakan 1 piston, tapi ini menggunakan 2 piston. Jadi ini pastinya lebih pakem lagi cuy, gitu ya. Mantap sih gitu ya. Sekarang masuk bagian yang depan dulu. Untuk yang bagian depan ini kalian bisa lihat headlampnya ya. Modelnya seperti ini. Rada lucu sih sebenarnya. Ada jidatnya gitu lah. Beda banget sih dengan motor-motor yang lain, agak lucu aja. Cuman ya ini menjadi khasnya Kawasaki Athlete sih. Dan di atas ini ada tulisan Kawasaki ini. Dan untuk lampunya ini masih menggunakan bohlam ya. Ya maklum sih tahun 2008 ya. Sennya juga bohlam, lampu kabutnya juga bohlam. Dan ini materialnya cuy. Material Kawasaki itu pada umumnya memang kokoh ya, compact gitu. Nah, seperti yang kalian dengar ya, kalau kedengaran sih. Oke, nah terus yang kita lihat bagian depan lagi spakbornya cuy. Ini spakbornya nggak ngasal-ngasal gitu loh bentukan, coba lihat. Ada lengkungan-lengkungannya. Jadi ya yang buatnya keren sih ngedesainnya. Nggak hanya polosan doang gitu. Oke, kita masuk ke bagian yang ini cuy. Suspensi. Ya suspensinya kalau ayam jago memang pada umumnya seperti ini ya suspensinya. Walaupun memang basicnya lagi-lagi ini ya basic bebek sih gitu. Nah, terus untuk yang tabung shocknya ini coba kalian lihat. Wow, nggak polosan gitu loh. Ada lekukannya gitu loh. Mantap nggak sih? Aku sebenarnya ngeliat motor ini ya keren juga ya modelnya, tapi sayangnya memang ini motor udah discontinue juga, dan basic mesinnya itu juga bebek gitu loh. Jadi kalau dibandingkan dengan motor kayak FU ataupun Sonic itu beda sih. Walaupun dia Kawasaki yang atlet ya, atlet tapi nggak pernah menang katanya. Nah untuk speedometernya ini ya seperti biasa ya, ini analog.
Terus ini menggunakan lampu sen kiri kanan seperti ini, netral, lampu high beam. Terus ini indikator bensin. Nah, bedanya adalah kalau motor ini dia tidak ada indikator bensin yang seperti ada jarum gitu loh, tapi hanya menggunakan ini aja. Jadi kalau misalnya sisa bensinnya adalah sekitar 1 atau 2 liter, nanti dia akan nyalain ini, pertanda harus ngisi bensin. Nah, untuk bagian yang kiri, untuk tombol-tombolnya ini seperti biasa pada umumnya, ada high beam, low beam, terus ada cup ya kan, untuk karena ini karbu. Terus ini lampu kiri kanan, sen kiri kanan, ini adalah klakson. Dan untuk bagian kanan itu ada engine kill. Nah, ini salah satu yang beda ya dengan motor sekelasnya ya. Keren sih. Terus ini ada lampu on off untuk headlampnya. Terus ini adalah starter. Dan ini adalah rem, dan sebelah kiri tidak ada tuas kopling karena ini adalah basic motor bebek gitu. Oke, sekarang kita lihat dari bagian bawahnya. Untuk depannya ini bukan radiator ya, bukan bagian radiator, tapi ini adalah filter udara biasa ya. Besar sih ya kalau dilihat dari sini. Nah, itu. Terus ini adalah bagian mesin seperti yang aku bilang tadi, ini menggunakan basic Kawasaki KZ110 yang mesin tidur gitu ya. Terus untuk yang bagian transmisinya ini ya bebek banget ya, karena memang ini motornya basicnya bebek, tapi tipenya adalah Ayago atau ayam jago. Ini sudah kecopot ya gara-gara waktu itu jatuh ya temanku. Nah, kalian bisa lihat ini untuk bagian yang ini, karena ini masih menggunakan karbu ya, jadi dia ini ada tombol on off sama rest untuk menutup bagian bensinnya. Oke. Terus kita lihat dari bagian samping ini nih. Ini kokoh banget sih. Coba lihat nih, ada berapa kunci nih? Ada 5 ya. Dan ini material ya, memang lagi-lagi ya material Kawasaki itu termasuk bagus ya, kokoh gitu. Salah satu hal yang unik dari motor ini adalah dia menggunakan suspensi tidur ya, atau semi horizontal ya kalau dilihat ya. Jadi nggak full horizontal sih, tapi semi horizontal. Dan ini sama ya seperti motor yang Moge ya, R6 ya. Seperti ini juga tuh Ninja 650. Aku nggak tahu sih sebenarnya kenapa modelnya seperti ini, tapi kalau aku baca artikel-artikel itu katanya ini ya, biar lebih empuk dan lebih stabil gitu ya di kecepatan tinggi. Seperti itu. Dan kalian bisa lihat nih sasisnya cuy. Sorry ya kotor banget. Karena yang punya ini jarang nyuci cuy. So, jadi ini sasisnya nih, coba lihat nih. Wah, ini kokoh sih cuy. Tengok nih modelnya. Mantap gitu. Oke, sekarang masuk ke bagian swing armnya. Nah, untuk swing arm motor ini itu modelnya seperti ini cuy. Nah, jadi ini kayak gini. Tapi di belakangnya ini bagian yang sambungan di sini untuk setel rodanya juga modelnya pipi gini loh. Jadi nggak mainstream gitu seperti motor-motor sekelasnya pada umumnya. Dan ini juga ada bagian besi yang di atas ini nih, seperti yang kalian sampai sana nih, sampai terhubung ke bagian shock belakangnya gitu. Keren sih ini modelnya. Jadi ya termasuk salah satu yang unik juga untuk motor Kawasaki Athlete ini. Nah, selain menggunakan starter juga ya, ini motor menggunakan kickstarter ya gitu. Terus kita beralih ke bagian knalpotnya nih. Nah, knalpotnya seperti ini cuy. Jadi ini kalau dilihat sih memang mirip ini ya, mirip dengan Satria FU ya. Aku nggak tahu siapa yang duluan ya, tapi ya kalau dilihat sih mirip ya. Ini ada juga warna silver gitu ya. Dan ini belum dibobok ya, jadi ini masih standaran. Dan ini sumpah suaranya halus cuy, masih halus gitu. Nah, sekarang kita bagian atasnya ini. Nah, ini adalah tangki bensin ya. Jadi posisi tangkinya itu bukan di dalam jok, tapi di bagian depan. Jadi kalian kalau mau ngisi bensin nggak perlu turun, sama kayak motor-motor lagi lah gitu ya. Coba kita buka. Ini sorry ya kotor banget karena memang lagi-lagi ya jarang dibersihin gitu ya. Dan untuk ini ya, tangkinya ini adalah sebesar kapasitasnya tuh 5,2 liter ya. Jadi ini cukup besar cuy, dan katanya sih motor ini juga termasuk irit gitu. Ya, untuk bagian joknya ya, ini sorry udah seperti ini bentukannya, udah robek-robek ya. Tapi ini modelnya memang ya sama sih tipikalnya dengan motor-motor Satria FU maupun Sonic gitu ya. Jadi ini kalau dilihat sampai itu naik ini ya, naik gitu ya. Gitu. Oke, jadi kita lihat isi bagian dari dalamnya ini. Nah, ini nih. Ini bagasinya cuy. Lumayan luas ya, 4,2 liter. Jadi ini bisa masuk jas hujan, ataupun juga kalian bisa masukkan di sini sepatu gitu ya, sepasang. Ya memang sepasang lah. Gitu. Jadi ini lumayan sih gitu ya. Karena dia ini nggak lebar ya, tapi dia dalam ke bawah gitu. 4,2 liter kapasitasnya. Terus untuk yang bagian stop lampnya ini, seperti ini modelnya cuy. Mantap nggak sih? Kelihatan nih.
Jadi ini udah sporty gitu lah. Udah sporty, terus ya ini masih pakai bolam sih ya semuanya karena tahun 2008 gitu ya. Dan ini spakbornya model seperti ini. Jadi ini kalau dilihat dari samping ini tampak sporty gitu lah. Asik. Oke, kita coba dengarkan suara motor ini ya. Gimana sih suaranya? Tapi di sini aku harus pakai Kickstarter sih, gara-gara ya mungkin ini akinya nggak kuat lah. Nah, coba kalian dengerin itu. Ya masih ini ya, adem ya suaranya, halus gitu. Ini bagian mesinnya, ya aku kurang tahu sini si kawan merawat atau enggak ya. Tapi kalau sekilas sih masih oke ya. Masih suaranya masih adem gitu, enak gitu. Coba kita geber ya. Nice. Ini motornya agak rada getar ya, mungkin karena kurang dikencangin nih. Oke, seperti itu. Kurang lebih cuy. Kita tinggal matikan dengan engine kill. Sip. Mantap. Sup. Nah gitu. Oke, jadi ya aku rasa gitu dulu sih reviewnya ya. Semoga ini ya bermanfaat. Jika ada yang bingung silakan ditanyakan. Jika ada koreksi silakan dikoreksi. Kurang lebihnya mohon maaf. Thank you.